Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bikin konten lagi coy, langsung aja lah, gak usah basa-basi. Kita mah gak bisa ya opening gak jelas. Jadi sebenarnya kita mau cerita, yang lebih tepatnya nih Praski mau cerita. Kemarin kan sudah ngobrol horor ya. Iya. Sekarang lebih horor lagi lah intinya. Tapi sebelum cerita kita perkenalan dulu nih, ada anggota baru. Iya. Boleh Coba, perkenalan dulu. Bang. Nama saya Kevin Duran. Kevin Duran, Iya. Kade tunduhnya yang ketiduran. Siap. Dengarkan saja ceritanya. Oke, siap. Jadi sebenarnya ini ada cerita dari Praski ini, dia itu singkatnya dia pergi ke Gunung Gede, tapi perjalanannya itu hampir 24 jam dan anehnya itu pas turun gitu. Ada apa di balik itu Pak, ceritanya gimana Pak? Dari awal lah boleh. Nah, dari awal ya. Boleh. Nah, sebelumnya saya mau cerita emang dari awal nih. Sebelumnya itu emang kita merencanakan buat pendakian dua gunung, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Ya. Nah, tapi itu juga dalam waktu yang terbatas. Jadi emang harus lama di sana, enggak di waktu yang terbatas, pokoknya harus cepat-cepat balik lagi. Nah, kalau pertama itu kita berangkat dari Unisba berenam. Saya, Pajro, Bang, Ya. Otami, Gimos, dan Waldan. Ya, Oh, Waldan. Nah, jadi berenam. Nah, kita itu dari kota Sumedang dan kota Tasik dan Garut lah, 3 kota itulah. Jadi titiknya di Unisba. Oke. Titik siap. kumpulnya di Unisba. Nah, kita itu berangkat dari jam 6 Sore. 6 sore, kemudian naik Grab mobil ke Leuwi Panjang, terminal Leuwi Panjang. Nah, jam 7 kita berangkat ke Leuwi Panjang. Nah, jam 8, jam setengah 9 kita dari Leuwi Panjang berangkat lagi ke Cianjur. Ya. Cianjur. Nah, udah gitu di Cianjur udah nyampe, kita langsung cari tuh pasar yang terdekat. Berarti nyampe ke Cianjur tuh malam. Ya, malam. Langsung jam nyari 10, makanan. jam setengah 11. Oh iya. Nyari makanan dulu ke pasar-pasar yang terdekat. Nah, udah dapat makanan. Nah, yang jadi keterbatasan kita itu angkutan umum yang mengangkut buat ke pos Gunung Putri. Oh, lewat Putri berarti ya? Ya, kita itu pendakian lewat Putri untuk berangkat. Nah, yang jadi masalah itu pas mau ke pos Gunung Putri, kita itu gak ada angkutan yang mau narik kita sama sekali. Tapi kan malam juga Pak itu kan? Iya, makanya yang jadi keterbatasan kita itu akses buat ke pos Gunung Putri. Tapi akhirnya menemukan kendaraan buat Ya, akhirnya menemukan setelah lobby lah dengan sopir angkutan yang ada di terminal deket Cianjur itu, tapi dengan harga yang tinggi ya, naik. Wajar lah ya. Wajar lah, gak apa-apa, soalnya kan udah malam juga. Nah gitu, berangkat jam setengah 11 ke pos Gunung Putri. Nah, di perjalanan tadinya nih Pak ya, kita itu dari terminal Cianjur mau naik angkot dulu. Nah, naik angkot dulu, tapi gak langsung ke Gunung Putri, tapi ke perbatasan yang mau naik ke Gunung Putrinya aja. Oh, jadi sampai bawah. Ya, sampai bawahnya aja. Nah, dari situ baru kita jalan. Oh iya. Nah, ternyata kata si abang angkotnya, gak bisa Pak, soalnya emang jauh. Iya. Emang jauh, kirain emang deket, katanya yang ojek bilang deket. Makanya kita teh bingung mau charter angkot Atau Gojek gitu. atau ojek. Nah, jadi akhirnya gak apa-apa lah, charter angkot aja. Nah, nanti kalau misalkan udah deket, gak apa-apa, kita turun aja dulu, langsung naik ke Gunung Putri jalan kaki. Ternyata pas di jalan sama si abangnya bilang gak memungkinkan buat jalan kaki, soalnya emang jauh. Nah, akhirnya bener ternyata abang jauh ke pos Gunung Putri itu emang dari jauh. bawah kan itunya kan? Coba poek. Oh, jam berapa ya itu Ya emang gelap lah pokoknya. Mau subuh lah ya. Jam 11, jam 12 lah.
Nah gitu, nah nyampe pos Gunung Putri itu jam 12:30. Nah udah gitu kita pas nyampe gabung sama pendaki-pendaki lain, bingung ini kita mau nginep di pos Penuh kan? penuh. Jadi kita teh tadinya mau ngedirin tenda sih di luar. Nah tapi katanya gak boleh, soalnya kan takutnya mengganggu warga. Oh iya. Mengganggu warga. Jadi diarahin sama petugas yang ada di pos Gunung Putri buat ke atas aja. Soalnya ada penginapan atau Campground lah ya. campground yang gak penuh. Nah, udah gitu masuk, ternyata emang lagi kosong. Nah kita gak langsung tidur tapi makan dulu, soalnya kan belum Perjalanan belum makan, jauh lah ya. perjalanan jauh. Bisa belum sini makan. Pak sedikit. Ini keluar. Ya, Lanjut ceritanya Pak. belum makan, jadi kita teh pas nyampe pokoknya langsung makan, udah makan, cuci muka, bersih-bersih, langsung tidur. Nah perjalanan langsung jam 6 Pagi hari dong. pagi hari. Ya. Pagi hari kita cuma istirahat berarti cuma 4 jam lah, 4 jam Lebih. tidur teh 4 jam. Nah pas pagi hari kita periksa simaksi jam 6 gitu, periksa simaksi, kirain nggak ada tes kesehatan. Nah ternyata emang ada tes kesehatan dulu. Nah langsung di tes kesehatan bayar 35.000 per orang. Gak sesuai prediksi sih tes kesehatan, kirain emang nggak ada tes kesehatan, jadi aman aja langsung. Belum tahu ya. sebelumnya mungkin Iya ya. belum tahu. Nah udah gitu tes kesehatan, ternyata ada 2 orang yang lagi gak sehat atau kurang enak Oke, badan. kurang tidur juga. Iya. Nah, betul. Nah direkomendasikan sama dokter bahwa pendakian gak bisa pagi hari ini juga, jadi nanti siang kalau bisa. Nah sedangkan kan kita pengennya pagi, soalnya kan waktu terbatas. Buat Jadi- ngejar waktu. Iya, jadi kita sepakatnya pagi semua berangkat ke Wah. Gunung Gede. Nakal ini nakal. Gak apa-apa, yang penting, Yang penting- kita tepat waktu iya. buat ke puncak gitu. Nah udah gitu jam 6 Mulai berangkat trekking sama pendaki-pendaki yang lain. Pokoknya perjalanannya enak lah ke via Gunung Putri mah ke Gunung Gede. Nah gitu nyampe di puncak Gunung Gede itu jam berapa ya, jam 2 kalau nggak salah, jam 2. Berarti kurang lebih 8 jam. Ya soalnya kan kita emang nggak ngejar harus cepet-cepet, kita mah nyantai aja soalnya kan Maksudnya mungkin ke Surya Kencana. ya Oh. alun Surya Kencana Rekam ya di gitu. sana. Iya, alun Surya Kencana jam 2. Nah udah jam 2 di alun Surya Kencana ternyata emang wah enak Pak pemandangannya, serius. Meskipun hujan ya, tapi lega pokoknya kalau misalkan pas alun-alun set jalan. Pokoknya langsung lapangan luas. Iya, lapangan luas. Mantap. Pokoknya Apalagi- nanti gambarnya boleh Iya, gambarnya nanti di Google aja. Iya. Pokoknya pas lihat ada wes bunga abadi kan ya? Apa aja. Ada. Abadi. Tapi jangan dipetik, Pak. Iya, itu kan apa ya istilahnya gak boleh atau dilarang ya Iya, dipetik ya. jangan. Nah, Soalnya udah gitar. gitu jam 2 nyampe alun-alun Surya Kencana. Biasa kita itu ngecamp di alun-alun Surya Kencana yang deket mau pas ke naik ke Puncak. Gunung Gede. Ya, di situ di daerah situ. Nah, udah gitu ngecamp. Ternyata hujan lagi, Pak. Hujan lagi sampai jam 9 malam. Jadi dari jam 3 sampai jam 9 malam hujan gerimis. Nah udah gitu kita jalan juga kan sampai ke alun-alun yang paling ujung tuh hampir 2 jam. Iya. Nah jadi jam 4 jam 5 kita baru ngecamp di alun-alun Surya Kencana yang paling ujung. Nah udah gitu ngecamp jam 4 jam 5 langsung diriin tenda. Nah kita rencananya itu gak langsung ke Gunung Gedenya, ke atasnya, tapi di esoknya di apa sih namanya kalau misalkan nge-trek jam 2 jam 3 teh? Summit. Nah, summit trek Summit ya. trek. Summit trek ya. Jadi
Jadi kita rencananya emang jam 2 jam 3 semit teh. Tapi itu sambil bawa barang juga kan? Sambil bawa barang soalnya mau sekalian ke Gunung Pangrango. Oh berarti satu malam di bawah, Iya. satu malam di Surya Kencana. Ya, Rencana lanjut besok pagi ke Gunung Pangrango. Oh iya, gitu. iya betul. Terus Nah gitu kita ngecamp jam 4 sampai semalam lah pokoknya di alun-alun Surya Kencana. Kondisinya emang tidak diprediksi hujan semalaman. Nah udah gitu jam 2 jam 3 kita bangun siap-siap ke Gunung Pangrango ya, sambil bawa barang. Wah banyak lah pokoknya pendaki lain juga, jadi seru. Pengalaman yang menarik pokoknya itu. Nah udah gitu nah jam 3 berangkat kan ke Gunung Gedenya, ke puncak. ya. Nah jam 5 kita nyampe di puncak. Gimana itu, indah nggak? Wah indah banget pak. Indah pokoknya lah, Ketagihan tuh. ketagihan. Iya. Pindah kayak si dia gitu. Iya Boleh, siapa? mau nanya boleh? Di puncak? Perpuncakan? Paling mau nanya tentang sensasi ketika Fraski berada di puncak. Nah kalau Gimana? sensasi itu bikin adem hati pak, serius. Terus mata indah pokoknya. Berarti itu adalah the real cuci mata coy. Ya cuci mata Yang asli itu kayak gitu coy. ya cuci mata yang asli itu Bukan bukan lihat melihat- cewek tapi lihat pemandangan yang indah. Enggak, cewek juga indah. Enggak, kata saya lebih indah alam dibandingkan cewek. Oke lanjut, berarti udah di puncak nih jam 5. Nah, Menikmati jam dulu lah ya, istirahat, nikmati segala macam. istirahat. makan. Sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu. Nah foto-foto sampai jam 7:30 lah. Setengah 8 foto-foto. Nah jam 8 sampai jam 10 kita makan di pas yang arah mau ke Gunung Pangrango yang tebing. Nah kita sambil makan-makan ternyata lagi ada event di Gunung Gede itu. Open trip. Ya bukan open trip pak, yang kayak lari-lari naik gunung itu. Oh, running. Nah running TikTok apa? TikTok. Ya TikTok kayak gitu. Ternyata itu dari berbagai negara. Ada juga yang dari Jepang, Australia, pokoknya dari berbagai negara lain lah. Nah pas kita makan itu ada orang Jepang, wah jadi kita say hello. Gimana? Halo. Pokoknya, Coba bahasa Jepang mau bisa kan? I can speak Japanese. Woi. Ois. Kalau bahasa Korea? I can. Kalau bahasa Spanyol Bisa. gimana? Oke. Akan saya buktikan bahasa Spanyol Ya. saya. Oke, silakan pak. Iker Casillas, Carlos Puyol, Frances Fabregas, Fernando Torres, Andres Iniesta. Wow. Jagoan. Garing. Mantap, tapi ini, mantap, Cak. mantap. Jadi ini punya translate kita ya. Yang nonton dari berbagai negara bisa dimengerti mungkin nanti sama Fajri. Nah udah gitu kita makan-makan sambil nyapa pelari-pelari yang dari berbagai negara kan ya. Nah udah jam 10 kita lanjutin pak ke Gunung Pangrango. Nah kita siap-siap trek. Nah udah gitu mulailah kayak treknya udah mulai curam. Berarti kan gini Pak ya, dari puncak turun dulu, Turun terus nah, naik lagi. naik lagi. Pas naik curam. Oh. Curam banget pak, apalagi yang tanjakan setan, turunan setan sih yang di Gunung Gede Pangrango itu ada lah yang mau ke arah Pangrango. Nah di situ kita pokoknya udah capek lah, lelah. Nah udah gitu jam 10 ke Gunung Pangrango. Nah sampai ke alun-alun apa sih yang ada di Pangrango itu? Oh satu lagi gue lupa ya. Alun-alun apa coba? Kalau yang Gunung Gede kan Surya Kencana. Ya. Nah, Satu lagi lah. satu lagi ya di Gunung Pangrango itu alun-alun apalah pokoknya lah, lupa lagi. Nah, sampai di alun-alun itu jam berapa ya? Jam 10, jam 3, jam 4-an. Jam 3 jam 4 sorean lah. Nah, beda dengan Gunung Gede, kalau ke Gunung Pangrango itu jarang, Pak. Jarang pendaki. Jarang yang melanjutkan ya. Iya, jarang Kebanyakan yang balik lagi kan. tujuannya ke Gunung Pangrango. Soalnya kan kebanyakan pendaki itu
yang dituju itu Gunung Gede, beda dengan Gunung Pangrango. Nah, beda dengan yang jalur ke Pak Gede ke Pangrango mah sepi. Di hitung-hitung hanya ada beberapa lah yang pendaki yang ke Gunung Pangrango. Itu juga pas pendakian ke Gunung Pangrango, wah terjal Pak, terjal, berlumut, intinya itu jadi bikin licin, banyak pohon tumbang sehingga menghambat bawa carrier pergerakan. Nah gitu, nah jam 4 pokoknya baru nyampe. Nah udah gitu kita langsung, kan di alun-alunnya ada mata air tuh enak, jadi kita cuci muka sambil bersih-bersih. Nah baru kita dirikan tenda. Nah pada saat nyampe di alun-alun yang di Gunung Pangrango itu hanya ada 4 tenda kalau gak salah. 4 tenda. Ya 4 tenda, soalnya kan emang jarang ya yang ke sana. Nah udah gitu kita sapa pendaki-pendaki yang ada di alun-alun itu, say hello. Begitu ya kita fokus ke rombongan kita, langsung bikin tenda. Berarti gini Pak ya, udah berapa malam itu di Gunung Gede? Semalam. Iya. Basecamp semalam, berarti itu yang malam ketiga. Iya. Oh. Malam ketiga. Gimana? Iya lumayan Pak. Nah dari gitu kita sambil makan-makan, malamnya itu makan-makan biasa kayak hiburan lah. Menikmati malam di gunung ya. Nikmati. Nah pas jam 7 itu ternyata ada pendaki yang kayak kebingungan Pak. Nah ceritanya lanjut Pak, tadi ada kendala teknis. Oke. Lanjut. Jadi pas kita nyampe di alun-alun Pangrango, kita itu cuma hanya lihat ada 4 tenda ya. 4 tenda. Nah kita nyampe, kita saling sapa dengan pendaki yang lain yang udah datang duluan. Nah kita jam 5 mulai mendirikan tenda. Kalau gak salah kita yang paling kita itu mendirikan tenda paling pojok ya pokoknya, yang di deket pohon rimbun lah biar enak. Nah kita sambil masak-masak sampai jam 7. Nah yang bikin menarik itu pas kita lagi di tenda sambil makan-makan, ternyata ada pendaki yang kebingungan Mas. Jadi kebingungannya itu kayak katanya miskomunikasi sama temennya. Jadi mereka itu berempat. Nah kata teman yang 2 orang itu bareng sama saya duluan berangkat ke Gunung Pangrango. Nah nanti yang 2 orang lagi nyusul. Tahu-taunya yang bawa barang itu belum nyampe, ternyata temen yang 2 orang lagi itu udah nyampe duluan. Padahal yang duluan itu harusnya duluan kan? Iya. Tapi ini jadi terakhir. Iya makanya jadi bingung. Saya juga sama teman-teman teh. Nah udah gitu ya 2 orang itu bingung kan, soalnya kan tenda ada di temennya yang bawa barang. Makanya udah pas nyampe alun-alun itu mereka bingung, kayak yang mas di mana mas, jadi seolah-olah nyari teman. Tahu-tahu temennya emang belum datang. Padahal duluan kan? Iya pada duluan. Itu kondisi lagi hujan gede pokoknya, hujan gede. Nah kita juga yang di tenda, ini kenapa berisik banget nih orang, ganggu aja gitu ya. Nah gitu udah 1 jam lah pokoknya masih kedengeran suara 2 orang itu yang manggil. Nah akhirnya mungkin emang karena tenda kita yang rame gitu ya. Jadi 2 orang itu datang ke tenda kita. Nah, 2 orang itu minta izin buat ikut neduh, karena kan tendanya gak ada kan? Ya tendanya kan gak ada di temennya belum datang. Nah jadi si 2 orang itu ikut neduh. Mas boleh ikut neduh, soalnya saya nyari teman saya yang 2 orang belum datang, jadi dia takut hipo katanya. Jadi ya kita mah kan sesama pendaki harus bisa membantu lah. Jadi ya mas silakan mas, pakai aja tenda yang 1 lagi, soalnya kan kita mah pakai 3 tenda berenam. Jadi 1 tenda itu dipakai buat 2 orang itu dulu. Saya dan teman-teman bikin mie, kopi, soalnya kan takutnya beliau belum makan gitu ya.
Nah udah ngobrol-ngobrol, ternyata pendaki itu dari Jakarta. Tapi dia emang orang Jawa, udah lama tinggal di Jakarta. Ngobrol-ngobrol. Nah jam 8, jam setengah 9 baru ada suara yang manggil-manggil. Ternyata itu rombongan mas-mas yang ikut nebeng sama kita. Yang duluan tadi. Iya. Oh. Nah jadi nah katanya itu tuh kayaknya teman kita. Nah keluarlah yang 2 orang itu keluar, nemui yang baru datang. Benar ternyata rombongannya. Nah ternyata langsung dari situ izin ke kita buat pergi. Pergi sama teman-teman yang baru datang. Nah gitu udah pergi. Nah ternyata balik lagi ke tenda kita, bawa semangka. Jadi istilahnya tanda terima kasih. Jadi mas ini loh mas semangkanya, makasih banyak udah bantu kita tadi. Oh ya alhamdulillah. Makanya rezeki ya rezeki mah dari mana. Terus gimana gitu? Setelah nginep di sana kan malam ketiga tuh. Malam ketiga. Terus gimana? Nah udah gitu 1 malam di Gunung Pangrango saya gak bisa tidur karena hujan. Ya itu yang jadi intinya, itu hujan, mana tenda basah, pokoknya tidur gak nyenyak lah pokoknya ya, gelisah. Nah langsung di pagi harinya wah pemandangannya indah mas, tapi tak seindah di Gunung Gede. Soalnya kan kalau di Gunung Pangrango gak kelihatan view, lebih luas ya, dataran itunya, awannya itu lagi syuting. jadi gak kelihatan awan-awannya di Gunung Pangrango. Iya. Cuma kelihatan pohon gitu aja. Nah tapi pas lihat lah kok pas bangun malah jadi banyak yang mendaki Gunung Pangrango. Hampir ada 35 tenda lah. Wah pokoknya rame dari situ. Ada yang mulai foto-foto dengan Edelweiss atau misalkan foto-foto sama teman-temannya. Nah yang jadi bikin kaget saya itu ada anak kecil. Pendaki cilik? Iya pendaki cilik. Umur berapa ya? Umur 7 atau 8 tahun lah. Kayaknya emang si ayah sama ibunya pendaki. Mantap. Tapi pas dilihat tendanya itu emang wah yang bermerek lah ya. Kayaknya itu emang apa ya, pendaki top lah. Jadi mereknya gak usah disebutin. Iya, gak usah disebutin. Nanti disangka endorse. Jadi wah ternyata emang wah mendaki itu seru gitu ya. Seru wah, pokoknya itu anak kecil juga pakai jaket lucu sambil jalan-jalan di alun-alun Pangrango iya. Terus suara-suaranya aduh pokoknya enak. Jadi saya mah nanti kalau misalkan udah berumah tangga pengennya anak saya nanti diajak hiking sama ibunya gak? Iya sama ibunya juga. Nanti kalau misalkan gak sama ibunya siapa yang ngasuh pak. Nah udah gitu foto-foto. Nah sampai jam 10 siang sampai jam 10 siang kita makan, biasalah foto-foto, istirahat dulu sambil tidur lagi. Jam 10 siang itu siap-siap, kita siap-siap mau pulang. Nah kita itu pulangnya nggak via Gunung Putri lagi, tapi via Cibodas. Pulangnya langsung ke pos Cibodas. Nah jadi udah gitu jam 10 siap-siap. Nah pulang itu jam 11 lah, soalnya kan istirahat dulu, packing dulu itu 1 jam. Nah jam 11 kita turun. Nah kita udah pokoknya perbekalan udah mau habis, terus udah capek lah intinya, pokoknya pengen cepet-cepet nyampe pos Cibodas langsung pulang lah ya. Udah 3 malam kan ya, udah 3 malam. Nah udah gitu kita pulang treknya kalau pulang mah emang licin sih, iya soalnya hujan terus. Nah udah gitu, nah yang jadi masalah itu pas di pertengahan mau pulang dari Pangrango yang mau ke pos Cibodas. Nah kita kan berenam nih ya.
ya pokoknya kita pengen cepet-cepet, jadi gimana caranya harus cepet. Pokoknya ayo kebut. Nah kebut. Nah kita mah bertiga, saya sama yang lain nyantai. Nah sedangkan yang 3 orang lagi pengen cepet-cepet emang ngebut. Nah kita mah cari jalur yang emang enak lah ya, enak di trekking ya, dilalui. Nah nggak tahu kenapa itu yang ada 1 orang emang karena apa ya, kondisi capek, terus treknya emang licin, nggak mendukung ya, licin. Nah dia itu jatuh Pak, jatuh. Nah si teman saya itu jatuh. Nah saya itu sama teman-teman yang lain nggak tahu dia jatuh, soalnya kan dia yang pertama duluan berarti. Soalnya kan dia yang paling, pokoknya dia itu paling semangat lah intinya, paling semangat. Soalnya kan udah capek pengen cepat-cepat pulang. Jadi dia itu duluan. Nah tahu dia itu jatuh itu pas lihat kakinya berdarah, di sini, pokoknya tangannya berdarah. Nah kita nanya kenapa mas, katanya jatuh emang licin. Kirain gak parah, ternyata di lututnya emang kayak keseleo gitu lah. Keseleo. Keseleo. Nah disuruh jalan ternyata emang gak bisa. Berarti udah bisa jalan, jatuhnya parah berarti ya? Jatuhnya parah, soalnya ini lutut sampai gak bisa jalan gitu kan ya? Iya. Nah udah gitu kita bingung, ini gimana ya caranya supaya gak menghambat kita buat pulang lah, gak memakan waktu buat pulang. Nah kita nih ya sebagai temannya nyaranin buat telepon aja, atau bukan telepon sih namanya, Mungkin hubungi dulu lah, dievakuasi lah. Nah dievakuasi lah sama pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrangonya, soalnya kan ini udah parah. Maksudnya darurat kan? Darurat. Nah kita udah sepakat gimana nih supaya enak di kita juga, ke kita semua. Jadi mau dievakuasi sama pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau gimana? Nah teman kita itu mungkin emang karena dia juga gak mau ngerepotin. Nah jadi dia memaksakan diri buat gak apa-apa, saya kuat. Turun dengan kondisi kaki parah, cedera. Ya, turun dengan kondisi kaki cedera. Ya kita mah gak masalah, yang penting toh di pendakian itu yang paling utama yang menguji kesabaran emang. Peduli teman juga kan, harus peduli teman juga, jangan mementingkan ego sendiri. Nah makanya kita gak apa-apa, ayo kita bareng-bareng aja turunnya, meskipun dengan keadaan kayak gini. Langsung bagi tugas, yang satu bawa carrier, teman yang sakit, yang satu lagi dipayang mayang yang teman kita yang sakit. Nah udah gitu kita jalan terus. Yang saya ketahui itu katanya dari Gunung Pangrango ke Cibodas itu hanya 5 jam 6 jam. Jadi kirain saya emang turun jam 11 paling jam 6 juga nyampe lah ya. Nah udah gitu ternyata emang gak sesuai prediksi Pak. Soalnya kan emang keterbatasan sama teman saya yang sakit. Jadi temennya boleh geser dulu sih. Selesai. Jadi begini mungkin ya, salah satu dari teman Pak Fras ini cedera, ya mau dievakuasi mungkin gak mau merepotkan. Iya. Kita juga udah nyaranin kan. Jadi pendakian atau turun gunung yang harusnya 5 jam jadi lebih gitu ya? Lebih malah Pak, lebih banget. Oh mungkin ini yang akan dikasih judul nanti ya? Iya. 24 jam turun Pangrango ke base camp lah ya? Iya, ke base camp Cibodas. Nah jadi kita itu udah bagi tugas lah, ada yang jadi setiap orang lewat 100 meter langsung carrier gantian.
gantian sambil mayang juga kan temennya yang sakit. Nah, jujur saya ada perasaan apa ya, marah juga sih. Ada perasaan marah karena Gini Pak, soalnya kan kalaupun ada yang terluka lebih baik emang dievakuasi dulu tadinya. Kalau misalkan dievakuasi kan lebih cepat, tidak maksudnya memakan waktu lama. waktunya mungkin lebih cepat Iya, untuk pulang gitu ya. untuk pulang. Dengan alasan demi kesehatan beliau gitu. Iya, demi kesehatan beliau juga, kondisi beliau juga. Nah ternyata ya mungkin di satu sisi dia juga peduli terhadap kita, gak mau merepotkan kita. Gak mau ninggalin juga. Iya, gak mau ninggalin juga. Takutnya nanti kan bikin khawatir orang-orang di rumah juga. Iya. Dengan adanya berita kayak kecelakaan atau gimana. Jadi gak apa-apa kita bareng-bareng. Nah tapi saya juga ada sih rasa kecewa atau rasa marah. Tapi ya mungkin inilah yang menguji bahwa pendakian itu ya kayak gini. Harus tetap kebersamaan gitu. Nah udah gitu gak apa-apa, dipendam aja gak apa-apa, kita bareng-bareng lagi aja gak apa-apa, pulang. Ternyata Pak, di perjalanan itu emang sulit, soalnya emang trek Gunung Pangrango kalau pulang beda dengan berangkat itu ya emang terjal. Akar-akarnya. Terus para pendaki lain juga bingung, Mas kenapa sih maksain diri, kasihan teman-temannya juga, katanya gitu. Kata pendaki yang lain Ya, atau grup? kata pendaki yang lain. Banyak yang nanya juga kan banyak ngasih saran ya? Iya, ngasih saran. Makanya ya udah Mas, kalau mau nanti saya pakai hatong buat hubungi ke pos yang di bawah buat dievakuasi. Tapi ya emang kita sepakat bahwa harus turun bareng-bareng. Naik bareng turun bareng lah ya. Ya, jadi kita tolaklah tawaran pendaki-pendaki lain buat dievakuasi. Ya tadinya emang kirain emang cepat gitu ke Gunung via Cibodas. Nah begitu ternyata lama. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Nah ya Mas ya, saya Kejadiannya? kasih tahu dari jam 11 kan turun ya. Jam 11 turun. Nah jam 2 jam 3 itu kecelakaan, kejadian. Nah tahu-tahu yang harus Mas tahu nih ya, kita itu nyampe Cibodas itu ternyata sampai jam 4 subuh. Bayangkan itu berapa jam? 11, 12, 13. Berapa sok? Hampir 24 jam kan? Iya. Yang harusnya berarti jam 5 nyampe. Iya. Jam 5 sore kan? 11 siang berangkat, nyampe jam 4 subuh. Iya. Sabar aja Mas. Ya makanya itu teh kita hampir dilewati beberapa pendaki. Pokoknya pendaki-pendaki lain juga bingung. Mas gak apa-apa, yuk dibantu. Ya emang karena mereka juga pengen cepet-cepet, jadi menawarkan diri tapi nggak berbuat apa-apa gitu. Jadi menawarkan ayo dibantu, tapi ya buktinya nggak membantu, langsung malah jalan aja. Jadi ya gak apa-apa lah, kita sabar terus. Nah kalau gak salah lewat yang air terjun ada air panas itu jam 8 jam 9 malam. Langsung jalan terus. Nah ternyata mungkin emang karena apa ya, waktu itu pendakian Gunung Gede dan Pangrango itu ramai, jadi alhamdulillahnya pas kita pulang ke Cibodas walaupun sampai jam 4 malam masih ramai Mas. Tapi untungnya ada aja gitu ya. Ya, untungnya teh ada aja pendaki yang turun. Ada yang mau berangkat juga. Nah udah gitu, nah pas nyampe jam 4 ke pos Cibodas, itu hati udah tenang, pokoknya tenang banget. Kayak apa ya, menanti seseorang lah. Jadi pokoknya iya menanti seseorang lah pokoknya lah. Jadi lega kalau misalkan udah nyampe mah. Udah gitu pas nyampe langsung
periksa simaksi kan di pihak Cibodas, di data nama pendaki-pendaki yang udah tertera, udah langsung sambil memberi informasi bahwa ada yang terluka. Nah dari situ diurut sama pihak dari Gunung Gede dan Pangrango, diurut. Nah, agak enak kayaknya, enak, jadi biar bisa lah dikit lah jalan. Tapi pas setengah perjalanan udah lewat pos Cibodas, udah periksa simaksi mau pulang, ternyata perjalanan ke bawah itu Panjang lagi. ya panjang lagi dan lama lagi. Hampir 1,5 jam, Gak Pak. sewa mobil, Pak. Hah? Sewa mobil mungkin. Ada ojek, tapi kan kita tahu krisis uang bekal juga krisis, jadi kita memutuskan buat jalan kaki lagi ke apa jalan kaki set. Nah udah di gerbang Pangrango kita nyampe jam 4:30, jam 5-an. Nah jam 5 langsung kita pokoknya ayo makan dulu, cari warteg Pak, cari warteg, makan. Nah gitu udah beres makan, ada angkot nih, kebetulan angkot yang lagi ngetem. Nah si angkot itu katanya boleh sok dicharter ke bawah ke terminal Cianjur, asalkan ya harganya lumayan. Ya gak apa-apa lah, yang penting kita cepet-cepet pulang aja lah ke Bandung ya. Langsung dicharter sih. Ternyata Pak, angkot itu malah nurunin kita di jalan apa sih, gak tahu, kurang apa jalannya, pokoknya jalan gede itu di tengah-tengah kota kita diturunin lagi. Alasannya apa? Tunduh Terus uang kembali itu. uang kembali, tapi ya capek lah Pak, kita nyari lagi. Kita udah tidur pokoknya di sisi di tepi-tepi jalan lah, di pinggir-pinggir jalan udah tidur. Nah gitu langsung ada ternyata angkot Pak, langsung kita charter langsung ke Bandung. Langsung charter ke Bandung pokoknya lah. Berarti dari Cianjur ke Bandung, sok berapa mau berapa, langsung kita pokoknya sisa-sisa uang kita langsung lah kasih ke si abang, soalnya kan udah capek, terlanjur Terus capek. ada yang cedera juga kan? Iya ada yang cedera juga. Jam 5:30 baru kita berangkat pulang ke Bandung dari Cianjur. Mantap. Ternyata Pak, kita udah perjanjian nih ya bahwa angkot abang di charter sama saya, sama kita semua, tapi dengan perjanjian jangan bawa penumpang lain ketika kita udah di jalan. Ternyata mungkin emang si Amang nyari rezeki lain ya, kejar setoran. Jadi dia itu narik lagi penumpang lain Pak. Jadi di angkot itu penuh. Kita jadi gak nyaman, mana ada yang cedera ya udah gitu. Pokoknya nyampe ke Unisba itu di Bandung ke tempat semula kumpul jam 10 malam. Iya, 10 siang. Nah, udah jam 10 siang. Nah, kita mulai pulang ke tempat masing-masing. Nah, sedangkan saya sama teman saya yang cedera langsung pulang ke Sumedang. Nah, langsung mulai khawatir nih teman saya itu, soalnya kan takutnya jadi omongan orang tua, ada kecelakaan. Jadi saya saranin bahwa kita urut aja dulu kakinya. Berarti kalau langsung pulang? Gak langsung pulang, kita ke tempat urut dulu. Nah udah ke tempat urut, ternyata emang udah enak kalau udah diurut. Soalnya kan langganan saya juga itu tukang urutnya. Pas ada Si Abah pokoknya lah. Iya si Abah. Nah udah diurut, udah mendingan, baru ke rumah teman saya. Ternyata orang tuanya juga gak nanggapi apapun lah, gak mempermasalahkan apa yang terjadi. Pokoknya itulah pengalaman saya waktu pas ke Gunung Gede Pangrango. Cuman saya mah gak kebayang gini loh Pak, kondisi hujan ya, basah, licin, turun berapa jam gitu. Sementara kita juga mau pulang gak bisa kan, ada temen yang cedera.
Tapi bukan berarti kita menyudutkan orang yang cedera kan? Iya. Itu namanya kecelakaan. Iya, itu adalah kecelakaan. Gak boleh kesel juga, tapi wajar. Iya, wajar. Kita menyarankan karena kita emang peduli gitu. Peduli, Bukan berarti kita apa-apalah gitu. Iya. Jadi saya juga gak bisa membela salah satu Salah pihak. satu pihak ya. Dan Pak Fras juga mungkin wajar ya. Iya, wajar lah. Karena manusia, kita juga pengen yang terbaik buat kita Dan buat dan teman-teman orang, yang lain. benar. Iya. tapi mungkin karena situasi pada saat itu gak memungkinkan untuk 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 ya, merunding. untuk merunding ya. karena emang udah capek. Iya, gitu. Pokoknya itu paling menantang dan paling berkesan lah Berkesan tuh ya. buat hidup saya. Saya kan emang dari kejadian itulah saya mengerti bahwa naik gunung itu bukan hanya sekedar keindahan alam, tapi emang menguji menguji Bener ya. ego kita sebagai pendaki gitu. Jadi bener sih membuktikan ya, ada yang cedera kita temenin bareng-bareng sampai berapa jam turun yang harusnya 5 jam kan. Dan hebat sebenarnya itu tuh ya. Tapi saya salut sama teman-teman yang waktu itu pas mendaki ke Gunung Gede, Gunung Pangrango. Soalnya kan bagi saya itu kita semua itu pahlawan. Tim. Ya, tim lah. Soalnya kan kebanyakan nih Pak ya, pendaki itu ada yang kejadian kayak meninggal di gunung atau misalkan bukan kecelakaan sih, terjadi sesuatu hilang karena kan pengaruh dari teman. Ada yang ditinggalin lah, ada yang egois satu sama lain. Nah, tapi waktu itu kita merasakan bahwa emang kita semua itu emang solid. Betul. Itu ya, itu yang jadi Mungkin dari pakar bisa bertanya, boleh? Mungkin pertanyaan saya lebih ke, sebenarnya pertanyaan saya sudah terwakilkan oleh Bapak. Jadi tidak ada pertanyaan dari saya. Bagus sekali pertanyaan, Ah, sangat bermanfaat sekali ya. itu yang saya tunggu sih dari tadi. Wah, perjalanan selama berapa jam? 24 jam. 24 jam. Kita rangkum dalam durasi 1 jam ya di sini. Semoga Nanti saya sertakan lah cuplikan video pas pulang itu. boleh. Boleh. Oh, mantap. Nanti ada saya sertakan. Tapi intinya kita mengambil sebuah hikmah ya dari perjalanan ini, bahwa kita tidak boleh egois, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, namanya juga kecelakaan kan. Iya. Apalagi teman-teman yang lain kasihan waktunya terbuang kan, Iya, benar. gara-gara turun gitu. Tapi di sisi lain kita juga sangat peduli kepada teman kita, kasihan juga, dia kan sakit, Iya, benar. harus turun. Mau dievakuasi atau tidak dievakuasi pun tetap sakit gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya ini gak ada yang salah, ada yang benar, semuanya tim gitu. Iya. Ada bijaknya coy. Oke. Mungkin boleh ada kesimpulan Pak dari Ya, Bapak? kesimpulan dari saya cukup membuat kita tertarik untuk mendaki. Mungkin itu kesimpulan dari saya. ya sangat mengerti sekali saya dengan kesimpulannya ya. Bagus sekali Pak, bagus. Oke, mungkin cukup sekian, ada yang disampaikan mungkin. Udah Cukup sih. mungkin durasi juga udah panjang ini ya. Gak tahu ditonton apa enggak nih sama kalian ya. Pasti ditonton lah, Pasti Pak. ditonton lah tuh pasti. Oke, kita cukupkan sekian video kali ini. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga ada hikmahnya yang bisa diambil. Amin. Saya Agus Saya Kiki. Dengan saya Kevin Duran. dan kita bertiga tiluan. Ya, selamat. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.